Pemirsa, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh bagi Anda yang menjalankan di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Sebuah ruangan yang difungsikan sebagai tempat sentral pendinginan ruangan di salah satu bank di kawasan Jakarta Pusat terbakar. Ya, pekatnya kepulan asap membuat panik para karyawan hingga harus berhamburan keluar gedung. Sudirman, kebakaran apa nih? Gede banget asapnya, cuy. Baru aja nih terjadi. Wow. Kepulan asap hitam keluar dari salah satu ruangan di gedung Bank Panin di Jalan Sudirman, Jakarta Pusat. Asap pekat yang sempat disertai percikan api membuat para karyawan panik dan langsung berhamburan keluar gedung. Mereka khawatir api semakin membesar dan menyambar ke ruangan lainnya. Petugas pemadam kebakaran langsung diterjunkan guna memadamkan api. Meski belum diketahui penyebabnya, namun api berasal dari salah satu aktivitas pengelasan di sebuah ruangan yang dijadikan sentral pendinginan ruang. Karena dugaan sementara ya lagi ada pengelasan katanya. Itu dugaan sementaranya, tapi masih dicek sama pihak kepolisian. Kalau dari pihak kita hanya dari koreksi dari pihak gedung, informasinya itu. Tapi kalau secara ini kan dari pihak kepolisian yang lebih tepat, beliau akan cek langsung. Yang dari itunya ya? Inafisnya dia kan polisi lain, nanti mungkin ada pengecekan lanjutan lagi. Api baru dapat dipadamkan setengah jam kemudian. Akibat kejadian tersebut, aktivitas perkantoran di gedung Bank Panin sempat dihentikan. Dari Jakarta Pusat, Raniston Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga mencuri di lokasi kebakaran Kemayoran, Jakarta Pusat, dua pemuda babak belur diamuk warga. Kedua pelaku beraksi bersama 3 orang lainnya menjarah harta benda milik korban kebakaran. Emosi warga korban kebakaran di Kemayoran, Jakarta tak terbendung saat mendapati sejumlah pemuda tak dikenal memasuki rumah mereka yang hangus terbakar. 2 dari 5 pemuda babak belur dihajar massa karena diduga hendak menjarah barang-barang korban kebakaran. Sejumlah warga akhirnya mengamankan kelima pelaku untuk diserahkan ke polisi. Itu masalah itu Pak, tembaga itu bukan warga sini. Dia ngambil tembaga sini, habis itu juga gerak-geriknya mencurigakan juga Pak. Terus dia udah sempat ngambil sesuatu? Sempet sih sedikit doang, langsung ketahuan sama anak-anak sini Pak. Kebakaran selama 5 jam melanda 11 RT di 2 RW Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat. Dugaan sementara, kebakaran ini dipicu dari korsleting listrik dari salah satu rumah kontrakan berlantai 2. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Rio Manik, iNews melaporkan. Ribuan warga mengungsi di posko Mapolres Jakarta Pusat usai peristiwa kebakaran Kemayoran yang menghanguskan lebih dari 543 rumah. Para pengungsi berharap mendapatkan tempat tinggal sementara usai rumah mereka hangus terbakar. Beralaskan terpal, para pengungsi mendimi lokasi pengungsian di posko Mapolres Jakarta Pusat. Selain makanan, mereka pun mendapatkan pemeriksaan kesehatan dari petugas. Para pengungsi berharap mendapatkan bantuan berupa selimut dan tempat tinggal sementara karena rumah mereka sudah hangus terbakar. Tercatat sebanyak 543 rumah hangus terbakar atas peristiwa ini. 607 kepala keluarga atau 1.797 jiwa kehilangan tempat tinggal karena api meluluh lantakkan rumah mereka. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.
Dan kita akan mengetahui informasi terkini ya untuk di lokasi pemirsa, tepatnya di Aula Posko Pengungsian Korban Kebakaran Kemayoran Jakarta Pusat. Sudah ada rekan Dilami Aulia di sana. Selamat pagi Dilami, seperti apa kondisi di pengungsian saat ini? Ya, Bayu, untuk kondisi terkini dari para pengungsi sendiri masih beristirahat di tenda atau posko yang disediakan oleh Polres Metro Jakarta Pusat. Ada 10 tenda yang memang difungsikan, di mana satu tendanya ini bisa bermuatkan 60 hingga 70 orang. Nah, perbedaannya Bayu, kalau misalnya di luar begitu untuk tenda ini memang difungsikan untuk pengungsi laki-laki. Sementara untuk pengungsi perempuan, anak-anak dan balita ini berada di Aula Polres Metro Jakarta Pusat. Memang dipisahkan begitu ya. Tadi diungkapkan oleh pihak dari relawan Kemensos ini memang agar tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan begitu, sehingga untuk lokasi pengungsi laki-laki dan perempuan dipisah. Kalau kita pantau Bayu dan juga pemirsa di layar kaca Anda, ini ada 4 kipas angin yang ditempatkan begitu ya untuk para pengungsi. Kemudian para pengungsi ini tidur di atas matras beralaskan aspal. Memang belum didistribusikan seluruhnya untuk selimut dan juga logistik lainnya, karena tadi dari penuturan pihak penanggung jawab dari Kemenkes bahwa untuk logistik sendiri memang baru tiba pada pukul 10 malam tadi. Ini artinya bahwa untuk pendistribusian logistik akan dilakukan pada pagi hari ini. Dan kalau kita melihat juga di sini memang kondisinya memang berdesak-berdesakan begitu ya, karena kan untuk jumlah pengungsi sendiri kiranya sekarang ada 1.700 pengungsi atau 607 kakak atau kepala keluarga yang rumahnya terdampak sehingga harus diungsikan terlebih dahulu di Polres Metro Jakarta Pusat. Nah, untuk tanggapan terkait dengan bencana ini, untuk sejumlah tenda dan bantuan ini memang akan berlangsung selama periode 14 hari atau 2 minggu. Adapun sejumlah logistik ini sudah berdatangan tadi Bayu ya, sekitar pukul 10, mulai dari pakaian, kemudian alat sholat, popok dan juga perlengkapan untuk anak-anak. Tadi kami juga sempat berbincang begitu ya dengan pengungsi, bahwasanya yang paling dibutuhkan ada berupa popok dewasa, dikarenakan tidak hanya anak-anak ataupun ibu-ibu saja, namun juga banyak sekali lansia-lansia yang memang memerlukan popok dewasa ini, karena untuk kesediaan toilet portable-nya juga tidak mencukupi untuk seluruh atau ribuan pengungsi. Bayu. Ya baik Dilami, kita harapkan bahwa bantuan lainnya yang diperlukan memang segera datang dan agar para pengungsi ini bisa hidup dengan nyaman di sana, dan kita harapkan bahwa masalah mereka ini segera menemukan titik terang dan mereka bisa hidup normal kembali. Terima kasih banyak Dilami Aulia melaporkan langsung dari pengungsian kebakaran di Kemayoran. Dilami, selamat kembali bertugas dan jaga kesehatan Anda Dilami. Pemirsa, dan untuk mantau informasi terkini terkait longsor di Pekalongan, Jawa Tengah, kami telah terhubung dengan rekan Suryono Soekarno di Puskesmas Petung Priyono. Selamat pagi. Suryono, bagaimana kondisi para korban luka saat ini? Apakah sudah diperbolehkan untuk pulang? Baik, bisa saya laporkan bahwa kondisi untuk pagi ini sudah masih berkabut, hujan rintik-rintik, sehingga ini cuaca juga masih cukup gelap. Saat ini saya berada di Puskesmas Petung Priyono. Kalau saya bisa perlihatkan dari buat Anda, ya, kondisi lapangan ini adalah di depan Puskesmas. Puskesmas masih kondisinya masih cukup gelap dan belum ada aktivitas. Beberapa ambulan berjaga di sini, aparat keamanan juga masih banyak berjaga di sini, namun masih belum ada aktivitas yang cukup berarti. Tadi diinformasikan bahwa akan ada operasi lagi atau pencarian lagi sekitar pukul 8 pagi nanti, teradanya persiapan dari pihak aparat dan juga relawan serta Basarnas. Untuk di Puskesmas Petung Priyono saat ini tinggal 4 orang yang dirawat di rumah sakit di Puskesmas ini, karena 6 orang sudah dirujuk ke RSUD Kajen dan yang lain sudah diperbolehkan pulang. Ini ruang-ruang perawatan bisa saya tunjukkan, ada beberapa pasien yang masih tidur dan juga penunggunya. Kemudian
ada 3 ruangan yang diisi, yang lain sudah kosong. Ini ada dua pasien, mereka masih dirawat di sini dengan kondisi cukup baik. Rencana siang nanti juga mereka akan dirujuk. Ini ada beberapa penunggu dari korban. Ini menunggu ya Bu ya. Gimana Bu? Nunggu semalaman gimana? Ya benar. Nggak bisa tidur ya? Ya nggak bisa tidur. Ini nungguin siapa? Nungguin Pak Tarsono. Pak Tarsono. Anaknya. Ini bersama bareng keluarga ya? Iya, bareng-bareng keluarga. Ini sak keluarga. Keluarga. Rumah gimana kondisinya? Hah? Kondisinya rumah gimana? Kondisinya rumah aman. Aman, yang Iya, punya Ibu? Iya, yang cuma. Terus untuk makan minum gimana? Makan minum ya beli di depan. Beli ya? Iya, Nggak bisa ke sana? Ya nggak bisa susah, udah nggak bisa balik ke rumah lagi. Ya, nggak bisa balik ke rumah lagi? Nggak bisa. Sininya aja lewat hutan, dangsang-dangsang, apalah di mana gitu. Oke. Inilah kondisi mereka. Korban longsor ini kondisinya memprihatinkan karena mereka butuh sekali adanya makanan, minuman, juga agar bisa mereka mendapatkan itu. Akses ke lokasi sangat susah, sehingga mereka kesulitan untuk kebutuhan sehari-hari. Mereka juga membutuhkan sekali obat-obatan yang untuk mereka yang ada di rumah, obat masuk angin, juga obat luka ringan. Namun untuk yang lainnya dibutuhkan lagi yang jelas untuk makan minum, pakaian, obat juga untuk bayi, untuk manula dan lain sebagainya. Untuk ruang perawatan atau ruang tunggu masih terlihat sepi. Semalam juga ada beberapa kiriman obat-obatan, bisa saya perlihatkan. Baik. Obat-obatan, ya. Gimana Mbak? Ya, baik. Terima kasih banyak. Sudah telah melaporkan langsung dari Pekalongan, Jawa Tengah. Kita berharap tentunya para korban hilang dapat segera ditemukan dan tidak ada longsor susuran. Sekali lagi terima kasih banyak. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi berikutnya pemirsa. Seorang korban selamat menceritakan detik saat banjir bandang dan longsor melanda. Saat kejadian korban bersama anaknya berada di sebuah kafe dan terseret derasnya arus banjir bandang. Waktu itu Ibu di mana posisinya? Saya di kafe. Di kafe, lagi ngapain? Ya, saya lagi pas itu lagi duduk. Terus? Saya bareng sama anak saya sebelahan. Terus sama teman-teman gitu. Tiba-tiba dari belakang itu langsung mendorong. Setelah itu saya di dalam itu ya, saya terasa masih diguling-guling. Terus saya ngingkem aja, tapi saya masih bisa istighfar gitu. Setelah saya berhenti, saya langsung bangkit, saya bangun. Saya teriak manggil anak saya, tapi anak saya nggak ada. Anak saya sudah jauh dari saya. Saya di atas, posisi anak saya ketemu di bawah. Begitu saya lari ke pinggir. Setelah saya ke pinggir, ya saya cari gubuk. Saya duduk di gubuk, tapi saya sudah tidak berdaya. Oh, berarti bersama keluarga Ibu? Sama anak. Saya sama anak berdua. Tapi ya tempat banyak, tempat saya ngajak anak situ. Cepet banget Bu datangnya gitu. Wah, saya tiba-tiba sebelumnya kan air udah datang. Air itu nyebar ya. Kok tiba-tiba ya saya kan lagi ngadep ke sana ya, itu dari belakang. Langsung ribet gitu, jadi orang sekafe itu semua nyebar. Bencana tanah longsor terjadi di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Sejumlah akses jalan terputus akibat longsor. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bencana alam tanah longsor dan banjir bandang memporak-porandakan sejumlah wilayah yang ada di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Saat ini, akses jalan terputus sementara menuju ke sejumlah daerah, antara lain kawasan Kedung Wudi, Wonopringgo, Petung Kriyono, Lebak Barang, Talun, dan Kajen. Selain itu, jalur vital yang menghubungkan Pekalongan dan Wonosobo, Jawa Tengah tak bisa dilalui akibat tertimbun tebing longsor. Padahal jalan tersebut merupakan jalur perekonomian warga. Tim Liputan iNews melaporkan.